Retail, selamat datang di Retail bersama aku Dewi Nur Adila. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari kelompok 10. Ada siapa aja sih? Ada aku, Fadila Zalianti. Ada aku, Regina Amelia. Nah, kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget nih buat bisnis zaman sekarang, yaitu Customer Experience atau CX di era digital. Kabar baik kan untuk kalian berdua? Alhamdulillah kabar baik sih. Kayak siap banget nih untuk berbagi. Iya Wis, aku juga baik Wis. Kita bakal bedah habis gimana cara bikin pelanggan betah dan balik lagi. Nah, sebelum masuk ke topik, kenapa sih kita harus repot-repot buat CX? Padahal kan jualan tinggal jualan aja, kayak pajang barang, orang beli, udah selesai. Terus kenapa sih harus ada evaluasi strategi segala? Jadi ini betul Wi yang aku ngomong tadi. Dulu mungkin gitu, tapi sekarang tuh ada yang namanya disrupsi teknologi. Ada e-commerce, ada AI, sampai media sosial. Konsumen itu sekarang tuh udah melek data. Jadi tuh mereka nggak cuma bandingin harga, tapi bandingin kemudahan. Kalau aplikasi kita kayak lemot atau admin kita kayak jelek banget, mereka tuh bakal pindah ke toko sebelah dalam hitungan detik. Jadi kayak secepat kilat gitu untuk berpindah. Nah, itu tuh makanya di PPT kita ada poin karakteristik pelayanan era digital. Ciri khasnya itu seamless, kayak artinya tuh nggak boleh ada hambatan antara dunia digital dan fisik. Pelanggan mau pelayanan yang instan dan personal. Mereka nggak mau dianggap cuma sebagai angka, tapi sebagai individu yang punya selera. Oke, jadi intinya itu soal pengamatan ya. Iya. Terus kalau kita ngomongin CXM atau CX customer experience itu kan luas banget ya. Mulai dari mana sih kita lihat? Kita pertama-tama lihat dulu nih dari customer journey mapping. Kayak ini tuh ada di poin slide ke-10. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya. Bayangin, pelanggan itu lagi jalan-jalan. Mulai dari kayak tahu produk kita dari iklan, terus bandingin sama kompetitor, sampai akhirnya beli. Nah, di setiap titik ini atau touch point, kita tuh harus kasih kesan positif ke pelanggan. Jangan sampai pas mau bayar itu tuh prosesnya tuh jadi ribet gitu. Itu bakal merusak banget seluruh pengalaman yang udah kita bangun dari awal. Nah, gitu. Namanya juga nih, CX itu beda sama customer service. Kalau service itu cuma pas ada masalah atau pas transaksi. Tapi kalau CX itu soal perasaan pelanggan bahkan sebelum mereka membelinya. Itulah kenapa di era digital data itu jadi senjata utama. Yang menarik nih, tadi Amel singgung soal data sebagai senjata. Gimana nih implementasi teknologinya? Kan di PPT ada poin soal strategi utama berbasis CX ya. Nah, ini poin intinya. Strategi pertama itu adalah omnichannel. Jadi toko fisik dan online itu nyambung. Nah, contohnya itu kamu beli di web, tapi refer barang bisa di toko terdekat. Nah, yang kedua itu personalization. Itu kita pakai AI buat kasih rekomendasi. Pernah kan
kalian ngerasa habis nyari sepatu di Google, Iya. di Instagram menjualkan sepatu. Itu bukan kebetulan, itu strategi CX. Oh jadi gitu ya, dia sering banget ngalamin kayak gitu. Selain itu ya Wi, ada juga nih point of service. Zaman sekarang orang tuh kadang males antri atau ngobrol langsung sama kasir. Jadi tuh makanya sekarang tuh udah ada mesin kasir mandiri atau chatbot yang bisa jawab 24 jam. Ini tuh kayak nambah buat efisiensi. Teknologi di sini bukan buat gantiin manusia sempurna sepenuhnya, tapi buat bikin hidup pelanggan tuh lebih gampang dibanding sebelum-sebelumnya. Wah, kalau kayak gitu gimana? Wah, kalau strateginya udah jalan, gimana kita tahu kalau kita sukses? Masa cuma lihat dari omsetnya doang? Jadi tuh nggak cuma lihat omset doang, Wi. Di PPT kita ada matriks CX. Nah, kita lihat dari Net Promoter Score. Itu tuh jadi kayak seberapa sih besar kemungkinan pelanggan rekomendasiin kita ke temennya. Terus kan jadi kayak luas banget kan kalau misal kita rekomendasi ke orang lain gitu. Terus ada juga nih customer satisfaction score. Kita harus rajin-rajin evaluasi pakai metode SWOT juga buat lihat kelemahan sistem kita. Jadi gitu sih. Oh gitu. Nah, contoh nyatanya nih ada di studi kasus kita. Kayak retail besar yang dulu hampir bangkrut karena kalah sama toko online. Mereka akhirnya evaluasi bikin aplikasi yang ada fitur loyalty member dan integrasi stok barang secara real time. Hasilnya pelanggan merasa lebih dihargai karena ada promo khusus member dan akhirnya loyalitas mereka naik lagi. Iya sih, setuju kalau itu. Jadi orang pelanggan juga bakal sering datang. Iya, benar. Dengan adanya promo, diskon gitu. Wah, gila banget, menagih banget ya pembahasannya. Jadi itu kuncinya pahami perjalanan pelanggan, gunain teknologi buat bantu mereka, dan selalu evaluasi lewat data ya. Iya, tepat sekali Wi. Intinya jangan berhenti deh berinovasi karena dunia digital tuh geraknya cepet banget. Benar. Dan jangan lupa di balik semua teknologi ini ada sentuhan manusia. Itu tetap paling juara buat bikin pelanggan merasa spesial. Wah, oke sih. Makasih banyak buat Lia dan Amel dari kelompok 10 buat ilmunya, buat sobat retail nih. Semoga obrolan ini bermanfaat ya buat kalian. Semoga bisnis dan atau tugas kalian sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe. Tetap kreatif dan salam sukses guys dari kita bertiga. Bye.